Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan semuanya dalam baik ya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, bertepatan hari ke-22 di bulan suci Ramadan. Kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi di ruang virtual ini melalui acara seminar rakyat Ramadan Perspektif Permakultur dengan tema adil terhadap sampah. Seminar rakyat adalah seminar yang keempat di tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan sebagai wujud untuk mengkampanyekan kemandirian pangan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat tentunya. Seminar kali ini juga didukung komunitas Ekobrik dari Bogor, kemudian komunitas Talun Sukabumi, dan Yayasan Namasto. Dan kita akan membahas materi ini dari 3 pembicara kita yang sangat luar biasa ya. Yang pertama Bu Suhartini selaku Direktur Rumah Sakit Hati Mulia Kendari, dan beliau juga seorang praktisi kompos praktisi kompos ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, dan ada Kang Aang Hudaya. Beliau juga adalah seorang master trainer Global Ecobrik. Dan yang ketiga adalah Bapak Anang Masrur. Mungkin sekarang beliau belum hadir, nanti akan menyusul. Beliau adalah sudah ada Mas Anang. Sudah. Oh, sudah ada. Alti. Apa kabar Pak Anam? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah hadir ya. Sepertinya tidak usah berlama-lama, kita akan sambut pemateri kita yang kepada Ibu Suhartini. Saya persilahkan, mangga. Ibu? Ya. Ya, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini sudah jam 11. Oh iya. Sudah duluan ya, Bu? Jadi mungkin materi kali ini ya sebenarnya lebih banyak yang punya pengalaman yang lebih besar dari saya. Saya kali ini hanya menceritakan bagaimana pengalaman kami mengompos di rumah sakit kami. Seperti itu, Mbak, nantinya. Materinya mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Suhartini dari Rumah Sakit Hati Mulia Kendari. Kali ini saya akan bercerita tentang praktek kami mengompos di rumah sakit kami. Rumah sakit kami adalah rumah sakit kecil tipe D, yang meskipun itu adalah rumah sakit kecil, oleh masyarakat ataupun LSM, semua yang keluar dari rumah sakit itu, baik limbah organik maupun non-organik, akan menjadi sorotan oleh masyarakat. Jadi kami pun kalau akan membuang limbah organik ke TPS, yang terdekat itu akan menjadi sorotan. Sehingga kami memutuskan mengompos untuk menjadi solusi bagi limbah organik kami. Nah, begitu banyak sebenarnya alasan untuk tidak mengompos. Mulai dari kita sibuk, tidak ada waktu, ataupun tidak tahu.
tapi kita bisa pilih satu saja alasan untuk memulai mengompos. Bayangkan bahwa apa yang ingin kita buang itu ternyata bisa berubah menjadi bunga yang cantik atau sayur yang sehat. Dan kalau kita menanam, kita bisa mengurangi biaya membeli pupuk kompos dengan kita membuat kompos sendiri. Selain itu, waktu kita berinteraksi dengan limbah-limbah organik itu dan juga berinteraksi dengan tanah, kita akan memperkaya mikrobiota kita yang berasal dari limbah itu maupun dari tanah. Dan itu semua akan melatih sistem imun tubuh kita dan kita menjadi lebih sehat. Dan yang terpenting bahwa dengan mengompos, kita ikut menjaga bumi. Karena 60% limbah itu sebenarnya adalah limbah organik yang bisa dikomposkan. Bayangkan kalau 60% limbah organik itu menumpuk semua di TPA, yang akan berkumpul dengan limbah non-organik, kemudian terdekomposisi di sana secara anaerob, dan akhirnya menghasilkan gas metan. Gas metan ini 30 kali lipat lebih berbahaya dalam menyebabkan pemanasan global yang berefek ke ekosistem kita. Nah, tujuan kami mengompos sebenarnya hanya satu, yaitu tidak membuang sampah organik ke TPS ataupun TPA. Namun ternyata dengan itu kita bisa dapat hadiah berupa media tanam dan pupuk untuk sayur dan bunga juga berupa pupuk cair dari air lindi. Nah, apakah itu mengompos sulit? Ya, pada dasarnya sulit kalau kita tidak tahu, tapi selalu ada jalan kalau kita ada kemauan. Kita bisa buka Google, nonton YouTube, atau nonton Instagram, bahkan ikut Facebook group yang memang membahas tentang pengomposan. Kami sendiri memulai mengompos yaitu Agustus 2020, jadi masih baru. Dan waktu itu saya pun belum ikut workshop, hanya berdasarkan modal, kami meniru dari internet, dan kami modifikasi sesuai dengan kondisi kami. Nah, ini sekedar review bahwa apa itu pengomposan. Jadi proses perombakan bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang terkontrol dengan hasil akhir berupa humus dan kompos. Tujuannya adalah mengaktifkan mikroba dan menurunkan nisbah karbon per nitrogen bahan organik agar sama dengan nisbah karbon per nitrogen tanah. Nah, jadi prinsip dasar mengompos itu ada 3 hal, bahwa rasio karbon per nitrogen yang seimbang, kadar oksigen yang memadai, dan kelembaban yang terjaga. Ini semua untuk mengaktifkan mikroba untuk melakukan pengomposan. Tadi kita sudah membahas tentang karbon per nitrogen, ini sekedar review, apa itu karbon, apa itu nitrogen. Nah, limbah-limbah yang ada di dapur ini bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu limbah yang mengandung karbon tinggi seperti daun kering, serutan kayu, sekam kering, sekam bakar, abu gosok. Nah, ini semua kita kenal dengan istilah limbah coklat yang dia kaya akan karbon. Kalau untuk nitrogen, itu seperti sisa-sisa makanan, sisa sayur, kemudian potongan sayur atau kulit buah, ampas teh, ampas kopi, semua ini kaya akan nitrogen dan biasa kita sebut limbah hijau. Nah, metode pengomposan kami yaitu metode Barclay dengan mencampur bahan organik yang rasio karbon per nitrogennya tinggi dengan rasio karbon per nitrogennya rendah. Nah, ini banyak metode untuk melakukan pengomposan, mulai dari metode Takakura atau menggunakan gerabah atau ember yang digulungi di banyak tempat, ini di dasar maupun sampingnya, atau dengan ember tumpuk, atau dengan composting bag yang banyak dijual online. Nah, jadi begitu banyak metode mengompos, kita tinggal pilih apa yang paling mudah kita lakukan, dan mantranya hanya satu, just do it. Karena metode mengompos itu akan berbeda untuk masing-masing individu ataupun karakter, sesuai dengan limbah organik apa yang paling banyak dihasilkan, kemudian apa sumber daya yang ada di sekitarnya. Kami sendiri memutuskan untuk mengompos ini tidak seminimal mungkin membeli. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan adalah nomor 1, kami observasi bahan-bahan apa yang bisa kami buat untuk komposter, masuk ke gudang rumah sakit dan kami menemukan banyak ember besar 80 liter maupun ember bekas cat dan keranjang-keranjang sampah. Dan kita juga harus tentukan tim yang akan terlibat karena kami ingin bahwa proses ini berkelanjutan, jadi sudah
tertentu orang yang akan melakukan pemilahan, kemudian yang akan menyusun di komposter tersebut. Jadi karena staf dapur yang paling banyak menghasilkan limbah dapur organik, mereka yang akan melakukan pemilahan, dan staf cleaning service yang akan melakukan proses pengomposan di komposter, termasuk nanti pemanenan baik padat maupun cairnya. Nah, ini adalah metode pengomposan kami pertama. Jadi kami meniru dengan ember yang dibolongi hampir di banyak tempat, baik di pinggir kiri kanan maupun dasar, dan kemudian nantinya ini ditanam kurang lebih 10 cm di dasarnya. Tetapi kami tidak melakukan pembolongan di bagian atas karena kami tidak berharap air hujan masuk. Karena nantinya kami akan menggunakan akan menggunakan air cucian beras sebagai bioaktivator. Nah, inilah komposter pertama kami. Jadi kami membolongi di pinggir kiri kanan, dan ini sudah digunakan sebelum ditanam. Akhirnya air lindinya cukup mencemari. Nah, kemudian ini sudah kami tanam dan jadi disimpan di kebun, jadi dia lebih aman, air lindinya tidak lagi mencemari. Dan kami juga menetapkan area tempat akan melakukan pengomposan. Nah, kami memilih di bawah pohon ketapang karena di sini sirkulasi udaranya bagus dan cukup jauh dari tempat pasien maupun pengunjung, jadi tidak mengganggu pengunjung maupun pasien. Dan daun-daun ketapang ini nantinya juga digunakan sebagai sumber karbon pada proses pengomposan kami. Nah, ini trik yang kami gunakan, bahwa setiap komposter nanti harus ada tempat untuk menampung limbah karbon, sehingga tidak ada alasan bahwa tidak ada limbah karbon. Jadi tahap-tahap yang dilakukan setelah ada komposter yaitu pemilahan. Minimal kita punya 3 tempat sampah di mana yang akan terpisah, yaitu materi organik segar, bisa potongan-potongan sisa sayur atau sisa buah, kemudian tempat yang bukan organik yang tidak akan dikomposkan, kemudian sisa makanan. Kami memisahkan sisa makanan karena sisa makanan ini nantinya akan diberikan dulu ke hewan ternak seperti lele atau angsa, kecuali kalau dia berlebihan baru masuk ke komposter. Nah, juga menyiapkan bioaktivator ini bisa dibeli seperti MA4 atau pakai ragi, tapi kami tidak memutuskan membeli. Semua yang ada saja di rumah sakit, yaitu air cucian beras ini kami gunakan, maupun ekoenzim ini belakangan. Itu pun lebih jarang, lebih sering menggunakan air cucian beras. Adapun langkah-langkah yang kami kerjakan pada komposter padat ini, pada komposter yang di kebun ini, nanti hasilnya hanya akan ada kompos padat. Jadi selalu di dasarnya adalah material karbon. Setelah material karbon, kemudian diberi material nitrogen, dan kemudian ini diratakan. Lalu diberikan lagi material karbon. Jadi seperti layering, kalau kita membuat kue lapis begitu, setelah diberi material karbon, kemudian disiramkan air cucian beras sebagai bioaktivator. Kemudian ember ditutup, dan ini dilakukan terus sampai penuh. Nah, ini jenis komposter kedua kami. Ini kenang-kenangan dari waktu saya ikut workshop. Nah, ini saya menyebutkannya sebagai komposter cantik karena dia bisa digunakan di dekat rumah ataupun malah indoor. Jadi di sini memang saya lebih banyak mengkhususkan untuk limbah-limbah dari sisa buah. Dan untuk bahan karbonnya, ini saya hanya menggunakan arang sekam dan atau arang mentah atau juga serbuk gergaji. Nah, ini langkahnya tetap karbon dulu, limbah karbon pada paling dasar, kemudian sisa buah, kemudian dikasih lagi karbon, setelah itu diberi bioaktivator dan dicampur. Setelah tercampur, terakhir ditutup lagi dengan limbah karbon supaya tidak berbau. Keuntungannya dia ini tidak berbau dan bisa ditempatkan di indoor. Dan hasilnya juga ada limbah padat, ada kompos padat maupun kompos cair. Nah, tapi pada kompos tercantik ini banyak hal yang tidak bisa masuk ke situ
seperti kayak produk olahan susu, daging, rambut, kemudian makanan berminyak, tulang-tulang ini kalaupun mau dimasukkan ke situ harus betul-betul rasio karbonnya nanti itu diperbanyak supaya tidak berbau dan ditutup rapat supaya tidak kemasukan tikus atau kucing. Tapi kami memutuskan tidak memasukkan semua ini. Yang seperti ini kami masukkan di komposter di kebun. Untuk tisu, pestisida buatan maupun tanaman berpenyakit dan kotoran hewan seperti kucing atau anjing juga tidak dimasukkan di situ karena takutnya nanti ada bahan kimia atau bahan-bahan yang mengandung patogen. Sementara untuk kertas dan kardus ini sebaiknya didaur ulang saja, tidak usah masuk ke komposter. Jenis komposter ketiga kami yaitu ini ada komposter yang sangat besar yang disebut reaktor biokompos HI. Nah, karena saya observasi ternyata staf di dapur masih agak-agak malas memilah sampah antara yang sisa sayuran dan sisa makanan ini, kemudian saya mau menyiapkan mereka komposter besar sehingga mereka tidak perlu lagi memilah banyak-banyak, tinggal memilah antara yang organik dan tidak organik. Nah, ini komposter ini ada dua lubang besar di atas, ukuran 2 meter untuk aerasi, dan ada saringan pembatas antara limbah padat dan nanti cairan air lindinya. Kemudian pada dasar ada keran dan ada arang. Nah, ini yang kami buat seperti ini. Jadi untuk di kerannya itu ditutup dengan kasa dan diikat kuat sini supaya nanti tidak buntu fungsi kasanya ini. Kemudian diberi arang dan ada dudukan seperti ini untuk menyangga nanti saringan dan penyaringnya. Kemudian limbah-limbah organik dari dapur yang organik itu masuk saja semua ke sini tanpa perlu lagi diapa-apakan, langsung masuk ke situ dan kemudian tinggal ditutup seperti itu. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau ada saat-saat ternyata mereka malas melakukan pemilahan antara yang sisa makanan dan sisa potongan-potongan sayur. Kemudian ini jenis komposter keempat kami yang paling baru, yaitu kami meniru dari Kebun Devi karena ternyata di gudang kami juga banyak sekali cat, ember cat ini karena setiap tahun rumah sakit juga dilakukan pengecatan dan banyak juga tong sampah yang seperti ini yang tidak digunakan karena waktu akreditasi memang tidak boleh digunakan tong sampah yang tidak ada tutup, harus yang ada tutup dan berpedal di kaki, jadi banyak tong sampah yang masih bagus masuk ke gudang dan ini kami manfaatkan sebagai komposter. Tinggal kami membuat lubang-lubang, 6 lubang di atas itu, kemudian sebagai aerasi dan ada lubang besar 2 di sini untuk sebenarnya pupa-pupa kalau dia mau keluar bisa lewat situ. Jadi keranjang sampahnya ini dibungkus dulu dengan kertas koran bekas, kemudian disemprotkan bioaktivator dan baru bisa diletakkan limbah yang hijau atau yang mengandung nitrogen dan disemprotkan kembali bioaktivator dan diaduk. Setelah itu terakhir tetap diberi limbah karbon ini untuk mengurangi bau dan ditutup. Dan ini dilakukan juga sampai penuh. Keuntungannya juga di sini bisa dapat nanti kompos padat maupun kompos cair. Tapi ini baru kami lakukan akhir-akhir ini dan ini masih taraf percobaan. Nah, yang mempengaruhi laju pengomposan yaitu nomor 1, ukuran materi organik makin kecil makin baik, jadi sebaiknya dicacah. Kemudian kadar oksigen juga harus cukup karena ini dibutuhkan bakteri dalam aktivitasnya melakukan dekomposisi. Caranya dengan mengaduk atau membuat banyak lubang sehingga oksigenasi di dalam komposter kita itu cukup. Dan perbandingan karbon per nitrogen itu harus ideal. Kalau dihitung ya sekitar 30, tapi kalau ditimbang ini sekitar minimal 1 karbon banding 1 nitrogen atau 2 karbon banding 1 nitrogen. Dan kelembaban harus terjaga. Nah, bagaimana kita
menilai kelembaban komposter kita itu cukup atau tidak, cukup dengan kita mengambil bahan yang ada di komposter itu dan kita genggam. Kalau dia jatuh berupa remah-remah seperti itu, tandanya dia kering, terlalu kering. Yang kita harapkan adalah dia tetap seperti kepalan tangan kita dan tidak ada tetesan air. Kalau ada tetesan air, berarti dia terlalu basah. Nah, kalau dia terlalu kering, ini kita tuangkan air untuk mengatur tingkat kelembabannya. Jadi itu cara-cara bagaimana mengatur tingkat kelembaban. Kalau dia terlalu basah, kita tinggal tambahkan bahan organik yang kering seperti daun kering atau sekam padi atau serbuk gergaji yang bisa banyak kita dapatkan secara gratis kalau di kota ini. Nah, masalah-masalah yang dihadapi saat mengompos yaitu kadang-kadang kita akan kekurangan unsur karbon. Nah, tadi triknya bahwa kita siapkan selalu ada tempat untuk unsur karbon sehingga tidak ada alasan untuk bahwa tidak ada unsur karbonnya. Bahkan serbuk gergaji itu paling mudah didapat karena banyak sekali gratis. Kalau ada muncul hewan-hewan seperti tikus, nah ini kita harus tutup rapat supaya tidak ada tikus yang masuk ke komposter kita. Kalau ada belatung atau semut, itu bukan berarti bahwa proses pengomposan kita gagal, karena di alam pun pada proses pengomposan alamiah itu serangga-serangga seperti ini umumnya ada karena mereka pun membantu proses pengomposan menjadi lebih cepat. Kalau komposter kita berbau busuk, artinya itu terlalu basah atau terlalu banyak unsur nitrogen, kita tinggal tambahkan unsur karbon supaya dia menjadi lebih seimbang dan baunya hilang. Masalah lain yang harus kita antisipasi saat mengompos yaitu kurangnya motivasi, kurangnya pengawasan. Nah, seperti di tempat saya ini karena awalnya kami itu memang hanya dilatih untuk memisahkan antara limbah infeksius, non-infeksius, dan benda tajam. Sehingga untuk memisahkan yang organik dan anorganik itu tidak dituntut sebenarnya seperti itu. Jadi ada satu tempat sampah besar, dulunya disimpan di dapur, di area dekat pengolahan makan. Ini saya tarik lebih jauh dari area pengolahan makan, sehingga mereka tidak lagi membuang ke situ, tapi melakukan pemilahan. Nah ini kalau kurang diawasi, kadang-kadang mereka otomatisasi tetap membuang ke tong sampah itu. Jadi saya menjauhkan, dan ini pun menjadi tempat kontrol saya, bahwa mereka melakukan pemilahan antara limbah organik dan yang tidak organik. Dan kita juga harus mengedukasi sebanyak mungkin orang yang terlibat dalam proses pengomposan itu sehingga proses ini berjalan lancar. Dan kalau bisa ada orang kunci yang kita percaya saat kita tidak berada di tempat atau tidak bisa melakukan pengawasan terus-menerus di tempat itu. Jadi ada orang kunci yang dilatih. Nah, kalau kita sudah melakukan pengomposan, tentunya kita nanti akan panen. Persiapan panen kita yang paling cepat dipanen di sini sebenarnya kompos cair. Dan kompos cair ini kita bisa panen 2 bulan sejak pertama kali kita masukkan limbah nitrogen atau limbah organik ke komposter kita. Nah, dengan adanya air lindi ini atau pupuk cair ini nantinya bisa digunakan di tanaman, tapi tidak bisa langsung. Harus disimpan dulu, paling sedikit 2 minggu, diangin-anginkan atau kita masukkan ke wadah transparan. Botolnya ini jangan penuh dan jangan ditutup rapat, kemudian dijemur sampai baunya tidak busuk dan warnanya coklat kehitaman. Dan diaplikasikan ke tanaman itu tidak boleh langsung, tapi dilakukan pengenceran dengan perbandingan 1:20 sampai 1:50. Jadi ini tidak fix, kita tinggal lihat-lihat saja nanti prakteknya bagaimana. Apakah tanaman kita terlihat happy dengan perbandingan yang sudah kita lakukan atau malah dia mengering atau mati. Nah, jadi ini tidak fix, tinggal kita lihat. Tapi ya sekitar itu, 1:20 sampai 1:50. Nah, ini untuk kompos cair bisa disimpan di ember, kemudian dijemur atau dibotol atau diangin-anginkan saja, tapi tidak boleh langsung digunakan. Jadi harus ada waktu ya sekitar 2 minggu.
Nah, bagaimana dengan panen kompos padat? Untuk panen kompos padat, yang dari reaktor kompos HI yang besar yang di dapur itu tidak bisa langsung kita panen, karena dia umumnya hanya unsur nitrogen saja. Ini harus dibawa di komposter di kebun, karena di sana masih dicampur lagi dengan material karbon, dan lanjut pengomposannya sampai betul-betul matang baru bisa digunakan. Nah, untuk komposter kebun sendiri setelah penuh itu didiamkan, tidak diisi lagi, dan bisa kita aduk atau ditusuk-tusuk minimal 1 minggu sekali. Paling cepat kita bisa panen 2-3 bulan, tergantung seberapa rajin kita mencacah dan seberapa bagus kita melakukan pengadukan. Nah, apa tanda bahwa kompos padat kita itu siap dipanen? Jadi panen kompos padat itu kalau kita lihat bahwa warnanya sudah jadi hitam kecoklatan dan kita pegang juga sudah tidak panas lagi, tapi suhunya sama dengan suhu ruang dan sudah kering, juga penampakannya bahan organik itu sudah tidak banyak lagi yang seperti bentuk awalnya. Jadi dia sudah lebih terdekomposisi. Juga baunya itu sudah tidak berbau busuk, tapi berbau seperti tanah. Nah, panen kompos padat ini bisa kita angin-anginkan atau kita jemur beberapa hari sampai minggu, tergantung kita mau sekering apa. Nah, setelah itu, setelah dia lumayan kering, kita bisa kemudian panen kompos ini kita ayak. Diayak untuk memisahkan yang sudah halus dengan yang masih banyak berupa padatan. Yang masih berupa padatan besar-besar ini bisa kita cacah kembali atau kita masukkan langsung ke komposter kembali. Nah, metode kami sebenarnya metode mengompos malas saya sebutkan itu karena kami sebenarnya hampir tidak pernah mencacah. Ya seadanya betul-betul yang ada dari limbah dapur ya seperti itu. Kami juga tidak menimbang berapa unsur karbon, berapa unsur nitrogen itu tidak ditimbang, cuma diperkirakan saja. Dan waktu mengaduk pun tidak setiap minggu kami aduk, tapi kalau ingat atau saat sempat. Dan saat panen kami juga tidak melakukan pengayakan, tapi yang metode yang kami gunakan adalah aerob. Konsekuensi dari kemalasan kami ini ya kami harus punya banyak komposter, kami ada 10 komposter dan panennya juga menjadi lebih lama. Untuk kompos padat paling cepat kami panen itu 3 bulan sudah paling cepat. Namun ternyata dengan metode pemalas itu pun kami bisa mendapat hadiah karena kompos-kompos padat maupun kompos cair ini kami gunakan sebagai pupuk untuk bunga maupun sayuran kami. Kami bisa dapat bunga-bunga yang cantik, cabai juga tidak perlu lagi dibeli, kemudian tanaman sayur maupun tomat juga alhamdulillah bisa berbuah dengan pupuk kompos ini. Nah, termasuk juga dengan pohon jeruk. Pohon jeruk yang kami tanam ini dulunya mau mati karena di dekat situ tempat pembakaran limbah-limbah nitrogen berupa daun-daun ketapang dan daun-daun dari kebun. Kemudian saya suruh hentikan, tidak boleh membakar lagi yang limbah-limbah karbon itu karena unsur karbon itu nantinya daun-daun kering ini dipakai dalam proses pengomposan. Dan pohon jeruk ini juga kami beri pupuk cair maupun pupuk kompos padat. Sekarang dia sudah hidup kembali, kemudian malah dia menjadi besar dan sudah melewati pelindungnya, tong pelindungnya. Semua sayur-sayur juga seperti kol, kemudian bayam Brasil, bunga kol, bunga-bunga seperti bunga matahari semua juga dapat pupuk cair dari kompos cair maupun dapat pupuk dari pupuk padat. Dan untuk pepaya ini juga berjatuhan buahnya setelah diberi pupuk cair dari kompos itu maupun pupuk kompos padat, alhamdulillah buahnya jadi tidak berjatuhan lagi. Jadi mulai dari labu, kemudian pepaya, basil maupun kalis, bunga-bunga semua dapat
pupuk padat maupun cair dari kompos yang kami buat. Ya, rencana kami ke depan yaitu membuat komposter untuk pengunjung, karena selama ini yang kami komposkan baru limbah dari dapur, dari pasien maupun dari dapur. Untuk pengunjung belum. Jadi ini masih PR jangka panjang kami. Kemudian kami juga mau menghijaukan halaman depan rumah sakit dan rencananya mengajak sebanyak orang untuk melakukan pengomposan. Mungkin akan ada sosialisasi untuk pengunjung maupun staf, sehingga staf yang lain bisa terlatih untuk memilah sampah, bukan hanya staf di dapur maupun staf di cleaning service. Kami masih harus banyak belajar dan banyak praktek dalam proses pengomposan ini. Rencananya juga kami mau membuat lumbung biomasa, karena ternyata limbah organik yang unsur karbon kayak daun-daun itu maupun ranting-ranting kami masih cukup banyak dan belum bisa semuanya masuk ke komposter kami. Jadi untuk pengomposan sendiri ada satu quote yang sangat saya suka, bahwa tidak ada pengomposan yang salah, yang ada hanya kompos yang lambat jadi. Saya kira demikian cerita kami mengompos di rumah sakit kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Menarik sekali ini mengenai cara malas menangani sampah organik ya. Saya kan termasuk yang pemalas juga ini. Untuk pertanyaan itu nanti akan dijawab setelah pemateri ketiga menyampaikan materinya ya. Dan untuk materi presensi ini akan dapat diunduh setelah mengisi daftar hadir. Jadi nanti silakan isi daftar hadirnya. Kemudian untuk selanjutnya